Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan app yang sudah buat dari rekapan LKPD yang sudah saya kerjakan. Pertama, pada halaman pertama kita bisa memilih apa yang ingin kita lakukan. Bisa menampilkan data diri, menghitung diskon, acak huruf, dan lain sebagainya. Kita jelaskan codingannya. Pada halaman form 1 atau form pertama, di sini ada button persegi panjang di mana kita membuat variabel fk yang akan mengarahkan ke halaman form persegi panjang yang sudah kita buat. Lalu kita menampilkan fk show. Terus di sini hide untuk menutup form utama yaitu form 1. Begitu juga dengan button-button lainnya. Langsung kita jelaskan ke bagian menjalankannya button-button ini. Misalkan ketika kita mengklik button acak huruf, maka kita akan diarahkan ke form ini dan melakukan proses acak huruf. Pada halaman acak huruf, kita akan diminta untuk memasukkan kata yang ingin diacak. Lalu ini ada variabel hasil acak untuk menyimpan hasil acak. Sini ada validasi ketika belum memasukkan kata untuk diacaknya. Ini ada metode acak huruf. Jadi tadi di string di variabel hasil acak kita akan mendapatkan data atau hasil acak dari metode ini, acak huruf. Jadi kita memanggil metode acak huruf. Pada metode acak huruf ini kita mengubah string menjadi array karakter. Lalu kita membuat objek random, itu kita membuat variabel ren. Lalu kita mengacak huruf menggunakan algoritma feature dan Yates, dimana kita menukar-nukar posisi pada kata, posisi huruf pada kata yang kita masukkan. Kalau berhasil, kita masukkan ke dalam variabel hasil acak. Selain itu juga ada button kembali. Ini saya akan menjelaskan sekali saja karena ini fungsinya sama seperti pada halaman-halaman lainnya nanti. Button kembali, di sini kita akan menutup form yang kita buka, yaitu di sini adalah form acak huruf. Lalu kita kembali ke form utama. Lalu juga button clear. Button clear ini mengosongkan inputan yang kita inputkan. Lalu juga ada button close. Close ini menutup halaman atau menutup jalannya aplikasi. Selanjutnya ada acak angka. Langsung kita jelaskan code-nya. Seperti ini. Kita kecilkan. Ini sama, ada clear, exit. Exit itu juga sama seperti yang sebelumnya menggunakan close. Kita coba bukakan. Ini sama, disclose. Dan ada button kembali, ada button clear. Saat button apply diklik, kita akan membuat variabel angka min dan angka max yang berisikan 0 atau 0. Lalu kita masukkan ke dalam variabel isNumeric min dan isNumeric max. Ini kita validasi mengecek apakah angka min lebih kecil dari angka max. Jika memang angka min lebih kecil atau sama dengan angka max, maka kita akan membuat variabel ren dengan objek random
atau tipe randomnya menghasilkan angka acak. Untuk menghasilkan angka acak, di sini ada integer hasil acak, variabel hasil acak. Sini memasukkan line-nya, lalu teks si acak ini untuk menampilkan hasil acak. Sini ada pesan jikalau nilai minimum lebih besar daripada nilai maksimum, akan ada pesan nilai minimum harus lebih kecil atau sama dengan nilai maksimum. Lalu ada form data diri, tampilannya seperti ini. Pada form data diri ini memiliki bottom yang sama. Saat bottom tampilkan diklik, ini akan mengambil nilai inputan yang kita inputkan sebelumnya, seperti ini. Lalu ada button diskon. Saat button diskon diklik, kita akan membuat variabel total belanja, diskon yang kita dapat, dan sisa. Sisa ini harga yang harus kita bayar. Jadi sini ada total belanja. Kita dalam video kita ubah dalam tipe double, karena tadi awalnya kita dalam bentuk string. Begitu juga dengan diskon. Lalu kita menghitung diskon yang kita dapat dengan rumus diskon. Lalu menghitung sisa. Sisa ini harga yang harus kita bayar, yaitu total belanja dikurangi diskon yang kita dapat. Lalu di sini menampilkan sisa atau teks bayar, harga yang harus kita bayar. Ini juga ada validasi untuk memasukkan angka yang valid dan error. Selanjutnya ada kubus. Pada button hitung, sini kita membuat variabel sisi, di mana kita mengambil dari inputan sisi dan mengubah dalam bentuk double, karena tadi sisi yang kita masukkan masih bertipe string. Dari sisi yang kita dapat dari inputan, kita dapat mencari keliling dan luas. Dari kubus ini ada rumusnya, 12 kali sisi dan luas, rumus luas. Lalu sini untuk menampilkan hasil dari menghitung keliling dan luas yang sudah dilakukan dalam variabel bertipe double, kita ubah lagi dalam bentuk string. Lalu juga ada validasi pesan error atau inputan tidak valid jikalau sisi yang Anda masukkan ini tidak dalam bentuk angka, karena harus dalam bentuk angka. Di atasnya ini ada button kembali seperti sebelumnya, ada button clear juga. Lalu lingkaran. Pada form lingkaran, di sini kita mengambil kita dipisah antara button keliling dan button luar. Button luas, kita membuat variabel diameter dan keliling bertipe double. Variabel diameter kita ambil dari inputan yang awalnya bertipe string, kita ubah dalam bentuk double. Lalu di sini kita membuat variabel keliling untuk mencari keliling, yaitu pi dikali diameter. Lalu ini untuk menampilkan keliling yang sudah kita dapat. Sama seperti sebelumnya, ini ada validasi untuk hanya angka yang dapat kita masukkan dalam inputan. Begitu juga dengan luas. Pada luas ini kita
membuat variabel diameter dan luas. Ini maaf ke double, kita hapus kalian. Kita mengambil diameter dari inputan yang awalnya bertipe string, kita ubah dalam bentuk double, lalu kita membuat variabel luas bertipe double juga, lalu kita mencari luasnya dan menampilkan luasnya. Kita close dulu biar nggak menumpuk ya. Selanjutnya persegi panjang. Pada persegi panjang, sama seperti lingkaran, kita memisahkan antara batan keliling dan batan hitung luas. Di sini kita membuat variabel panjang yang kita ambil dari inputan panjang, dan juga begitu juga dengan lebar. Kita ambil dari variabel lebar yang awalnya panjang dan lebar bertipe string, kita ubah dalam bentuk double, kita variabelnya bertipe double. Lalu juga ada variabel keliling untuk mencari keliling persegi panjang bertipe double. Di sini untuk menghasilkan yaitu text hasil teks. Sini kita tulis to string. Sama juga luas juga begitu, bedanya pada variabel keliling kita ganti dengan luas dan rumus luas persegi panjang. Ini juga untuk menghasilkan atau menampilkan hasil hitungan luas persegi panjang. Selanjutnya ada batan statistika. Ini lumayan kompleks atau banyak. Kita klik salah satu. Nah, di sini kita mencari nilai max pada data yang kita masukkan. Ini juga ada hitung median. Kita jelaskan dari atas dulu. Di sini kita membuat list angka bertipe double. Ini saat button max diklik, kita akan mencari double, mencari max, dimana kita membuat variabel double, mencari nilai max menggunakan angka list. Nah, di sini untuk menampilkan F2 ini merupakan format untuk menampilkan hasil data komanya ada 2. Begitu juga dengan hitung median. Di sini kita mengurutkan dulu dari angka terkecil dan terbesar. Lalu kita menghitung jumlah angka dalam list. Nah, di sini jumlah angka dibagi jika jumlah angka itu genap, maka akan rata-rata dibagi 2. Maaf, jika jumlah angka genap, maka kita akan mengambil 2 angka tengah dan rata-rata dan menjumlahkannya, lalu kita bagi 2. Jika ditemukan angka ganjil, di sini dibagi 2 tidak dengan sama dengan 0, maka kita akan mengambil nilai tengah. Di sini ada modus. Nah, di sini kita membuat variabel modus list. Kita menampung list yang sebelumnya kita buat. Lalu di sini ada mengelompokkan angka berdasarkan nilainya. Di sini kita mencari angka yang paling sering keluar. Nah, di sini kita membuat validasi. Jikalau nanti ada angka yang keluar dengan frekuensi yang sama, kita ambil semua angka yang
yang memiliki frekuensi sama atau frekuensi paling sering. Nah, di sini misalkan 2 angka muncul 3 kali dan 5 muncul 3 kali, dua-duanya masuk sebagai modus. Lalu di sini ada grill hasil. Ini juga ada reset button. Ini untuk menambahkan data. Ini kita validasi apa yang dimasukkan dalam bentuk angka atau bukan. Lalu ini kita masukkan angka ke dalam tipe double. Lalu masukkan ke dalam list angka atau angka list, add. Terus menampilkan ke dalam list box dalam format F2 dan menghapus form input ketika berhasil memasukkan ke dalam list box. Ini ada clear, lalu fokus untuk agar kedip-kedip terus di bagian inputan angka. Lalu juga ada clear hasil, karena kita akan merestart hasil yang ketika menambahkan data baru. Ada validasi. Ini ada hapus data. Hapus semua ini sama sih, cuman hapus semua ini kita clear semuanya. Kalau hapus data ini hanya menghapus beberapa bagian. Ada trigonometri. Ini kita pakai key press. Itu event ketika menekan tombol. Seperti ini codingannya. Ini juga ada button clear. Ini ada button scene. Scene constant cukup simpel karena sudah ada rumusnya. Seperti ini button calls. Scene. Jadi seperti itu hasil kerja kelompok yang saya lakukan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.